Kamu sedang dalam mood yang buruk sekarang, aku tidak peduli denganmu, kamu bisa bekerja, aku keluar. Amelia berbalik dan pergi. Henry mengulurkan tangannya dan menjentikkan secangkir kopi dari meja secara langsung. Kopi panas memercik di tangan Amelia yang ramping, dan punggung tangan putihnya langsung memerah. Tentu saja, Henry juga melihatnya. Dia tidak tahan dia menggodanya lagi. Dia baru saja berdiri di balkon dan menonton. Dia keluar dari mobil Bisma dan masuk ke ruang kerjanya. Melihat tangannya memerah sekarang, jantungnya berdegup kencang, dan hatinya sepertinya ditarik dengan parah oleh tangan Universitas Andalas. Sangat menyakitkan, dan setiap nafas menyakitkan. Martabat seorang pria membuatnya tidak bisa berdiri dan memeriksa luka bakarnya. Henry mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan rampingnya, dan menariknya. Amelia jatuh langsung ke pahanya yang kokoh. Henry mencubit rahang kecilnya, mungkin karena kesakitan, hidung kecilnya yang putih memerah, dan berkata, "Hapus air mata, aku tidak makan hari ini." Amelia menangis dan dia menyembunyikan tangan merah panasnya di belakang punggungnya. Dia menatapnya dan berkata, "Apakah kamu begitu membenciku?" Henry terdiam. Apakah dia berpikir begitu? Berpikir dia membencinya? Dia tidak tahu. Setiap kali dia melihatnya, dia akan marah, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk padanya sebelumnya. Itu mungkin mirip dengan meninggalkannya. Dia selalu bertentangan dengannya, jelas tertarik padanya, sedikit membencinya, dan merasa bahwa dia bukan gadis yang baik. Jadi dia selalu bisa menyala dengan mudah. Selama dia dekat dengan cowok lain, dia ingin menyengatnya. Tapi sekarang melihat air di matanya, dia merasa sangat tertekan sehingga dia menyesali kata-katanya. Perasaan ini hampir membuatnya gila. Keheningannya saat ini sepertinya persetujuan di mata Amelia. Dia menggigit pes merahnya, dan dia berbisik, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu begitu membenciku, tapi maafkan aku. Saya akan menjauh dari Anda, dan Anda tidak perlu mempermalukan saya setiap kali Anda melihat saya." Meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, hati saya juga sakit. Mengatakan bahwa Amelia bergerak dan ingin bangkit dari pelukannya, "Kamu melepaskan aku ingin kembali ke kamarku dan istirahat." Henry tiba-tiba mengeluarkan sebuah dokumen, melemparkannya ke atas mejanya, dan menandatanganinya. Amelia menunduk dan melihat dokumen di atas meja. "Apa ini?" Henry menjawab, "Surat perjanjian." "Bukankah ini yang kamu inginkan? Saya akui bahwa wajahmu sangat menarik bagi saya. Kamu telah mencoba segala cara yang mungkin untuk naik ke tempat tidur saya. Sekarang aku akan membiarkanmu melakukannya. Tapi kamu harus jelas bahwa ada transaksi di antara kita. Saya akan meneleponmu ketika saya memiliki kebutuhan di masa depan. Kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dari saya, kekayaan, kekuasaan, status, ketenaran. Saya bisa memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus mematuhi aturan permainan dan memiliki sedikit keuntungan profesional. Kamu tidak diperbolehkan memiliki hubungan dekat dengan siapapun kecuali saya. Saya memiliki obsesi kebersihan dan tidak suka berbagi wanita dengan orang lain. Kamu mengerti apa yang saya maksud?" Jari-jarinya yang ramping terus mencubit rahang kecilnya, dan sekarang dia menatapnya dengan sikap merendahkan, seolah-olah dia sudah menjadi barang yang dia beli dengan uang. Amelia perlahan-lahan mengulurkan tangan kecilnya, mengambil kontrak itu, dan kemudian membukanya untuk melihatnya. Dia memiliki banyak permintaan padanya, dan mereka semua terikat dalam kontrak. Amelia membaca beberapa di antaranya. Pertama, jangan memakai rok pendek di atas lutut. Kedua, kamu harus pulang sebelum jam 8 malam. Dan ketiga, tidak boleh ada kontak fisik dengan pria manapun. Keempat, saya dapat membawa ponselmu untuk memeriksa tanpa reservasi. Amelia menjawab,
apakah kamu masih perlu memeriksa ponselku? Saya pikir kamu sedang mencari istri sesuai dengan standar yang ditetapkan di sini. Itu bukan kekasih." Henry menatapnya, matanya yang jernih dan cerah, dan dia dengan berani bercanda padanya. Dia menekan jari-jarinya dan mengusap kulit halus dagu 2 kali dengan jari-jarinya yang ditutupi sidik jari kasar. "Lakukan saja." Suaranya sudah agak serak. Amelia terus memeriksa kontrak. Dia berpaling ke belakang dan tetap mengajukan berbagai tuntutan kepadanya. Pasal 105, jangan ungkapkan hubungan antara kita. Pasal 106, setiap minum obat setelah tindakan tepat waktu. Kamu tidak bisa hamil. Pasal 107, ketika pria itu bosan dengan hubungan ini atau jika dia memiliki cinta baru, dia tidak bisa melibatkannya dan pergi. Amelia melihat ke bawah. Tidak. Kontrak ini membuat 107 persyaratan untuknya dan membuatnya diam. Itu benar-benar paket yang nyata. Perjanjian hubungan juga sejalan dengan gaya dominasi biasanya. Amelia mengambil kontrak ini dan mengedipkan mata sambil bercanda ketika dia mengangkat matanya untuk melihat ke arahnya. "Kenapa tidak ada tenggat waktu di sini? Berapa lama kaku ingin menahan saya? 3 bulan, 3 tahun?" Henry merasa bahwa dia menawan dan genit sekarang. Dengan tangannya bertumpu pada pinggang rampingnya, dia membiarkannya duduk dengan pinggangnya yang halus secara langsung. Batas waktu itu tergantung pada situasinya. "Bagaimana situasinya?" Amelia mengulurkan 2 tangan kecil dan memeluknya. "Lihat situasi di tempat tidur. Lagi pula, kami belum benar-benar di tempat tidur. Mahendra seorang pengusaha, dan tidak mungkin membuat bisnis yang merugi. Jika saya dapat melayanimu dengan baik dan nyaman, Tuan Henry mungkin akan merasa tidak bahagia setelah merawat saya selama 3 tahun. Jika saya tidak dapat melayanimu dengan baik, mungkin Tuan Henry akan merasa terlalu lelah setelah membawa saya selama 3 hari. Henry adalah pria dewasa dan normal. Sekarang mereka berdua telah menembus lapisan kertas jendela itu. Henry berkata, "Ya, memangnya kenapa? Bahkan jika saya mempercayakanmu selama 3 hari, saya tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Dia selalu murah hati kepada wanita dan murah hati dalam bidikannya, yang diyakini Amelia. Tapi apa? Dari sudut pandang Henry, dia menyetujui hubungan ini. Amelia memiringkan kepalanya, "Tapi terkadang pulang sekolah sangat malam, dan aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan pulang sebelum jam 8 setiap hari." Saat mereka berdua begitu dekat, Henry mencium aroma manis feminin di tubuhnya dan dia terpesona sekali. Henry mengganggunya dan meletakkan wajah tampannya di rambut panjangnya. Dia memejamkan mata yang tampan, dan dia masih bisa melihat Bisma memeluknya di luar bar. Dia tahu dia bukan gadis yang baik, tapi tetap menginginkannya, bahkan mendapat kesepakatan untuk mengikatnya. Selama dia putus dengan Bisma dan orang-orang itu, dia tidak perlu mengejarnya, dia tidak melihat apa-apa. Tapi bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Wanita seperti apa yang dia inginkan untuk hidup begitu rendah hati? Henry menyisir rambut hitam panjangnya yang wangi. Pada saat ini, dia mengikuti keinginan paling primitif di dalam hatinya. Mungkin setelah dia menjalin hubungan dengannya, dia akan lelah tidur beberapa kali. Henry berkata, "Dalam beberapa kasus, kamu bisa memberitahu saya sebelumnya." Tapi, Amelia berhenti, "Saya masih punya masalah. Saya alergi terhadap obat setelah perawatan, dan saya tidak bisa menerimanya." Saat membicarakan hal ini, mata sipit Henry tiba-tiba memerah. "Aku pasti tidak bisa punya anak. Saya tidak ingin anak-anak dan saya tidak terlalu menyukai anak-anak. Jika kamu alergi terhadap pengobatan barat, saya akan meminta seseorang untuk menjaga tubuhmu." Henry memiliki masa kecil yang mengerikan. Dia tidak suka anak-anak, dia tidak menginginkan anak selama sisa hidupnya. Henry mendorongnya menjauh sedikit, membuka sepasang mata merah penuh nafsu,
dan menatapnya dengan dingin. Apakah itu cukup? Kamu sudah mengatakan cukup, jangan menantang intisari saya, lagi dan lagi, kamu harus baik-baik saja. Senyuman di mata jernih Amelia mundur sedikit, matanya menjadi jelas, dia menatapnya, yang terakhir, tapi, apakah aku berjanji padamu? Apa? Tubuh Henry yang tinggi menegang. Apa yang dia bicarakan? Sikapnya sangat ambigu sekarang. Sekarang dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak setuju, kamu ingin berkemas. Untuk membesarkan saya, kamu harus melihat apakah saya memberimu kesempatan. Karena ini kesepakatan, kamu bersedia membeli, tetapi saya tidak ingin menjual Amelia. Apakah kamu bermain denganku? Wajah tampan Henry menjadi gelap. Amelia mengulurkan tangannya dan langsung membungkus bagian itu. Perjanjian dukungan dibuang ke tempat sampah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.